Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan pastinya ya. Saya selalu mengawali setiap video atau video saya dengan doa. Betul, doa kepada kamu, semoga siapapun kamu di luar sana yang mendengarkan video saya kali ini dalam keadaan yang baik, atau paling tidak diberkahi Tuhan ya, karena mendapatkan banyak petunjuk dalam hidupnya, terutama melalui channel saya di Pagar Kehidupan. Nah, kali ini sebenarnya agak sedikit berbeda topik yang akan kita bahas teman-teman. Kali ini saya akan memberikan sebuah topik yang berhubungan dengan inspirasi dan juga motivasi yang berhubungan dengan karyawan pekerja kantoran atau pegawai. Ya, benar sekali karena banyak sahabat-sahabat pagar kehidupan yang mengalami kebingungan juga dalam hal pekerjaan di kantor. Nah, bagi kamu yang sekarang sedang bimbang dengan pekerjaan kantoran kamu, gue mau cabut atau enggak ya mas bro? Atau gimana sih caranya kita bisa tahu kantor kita bagus atau enggak? Nah, ini adalah video yang tepat buat kamu. Dan kalau kamu punya teman, siapapun teman kamu yang berhubungan dengan pekerja kantoran, dan mereka butuh bantuan, ayo jangan sungkan-sungkan berikan video ini kepada mereka, karena ingat, membantu orang lain pasti ada berkahnya tersendiri buat kamu ya. Oke, sebenarnya inspirasi video atau audio ini terinspirasi dari pertanyaan sahabat kamu di Pagar Kehidupan. Dia berkeluh kesah mengenai lingkungan pekerjaannya di kantor, kurang lebih. Lingkungan pekerjaannya di kantor, dia cerita panjang lebar sampai akhirnya saya pun miris. Karena masalah seperti yang dia alami ini sebenarnya bukan hanya dialami oleh dia, tapi banyak juga teman-teman saya di sekitar saya yang saya kenal juga mengalami krisis kepercayaan diri ketika bekerja di kantor. Nah, kamu akan saya bagikan beberapa poin penting yang bisa membuat kamu berpikir ulang. Kira-kira masih layak nggak ya? Masih worth it nggak ya kamu untuk berada di kantor kamu saat ini? Oke? Teman-teman, ada 3 hal penting, dengarkan baik-baik, ada 3 hal penting yang harus kamu pahami seandainya kamu memutuskan untuk terus bekerja dalam kantor tersebut. 3 hal penting sebagai penanda kantor atau lingkungan kerja yang sehat adalah 3 hal berikut ini, dengarkan baik-baik. Pertama, kantor yang sehat harus memiliki bos yang normal. Sekali lagi ya, saya tidak mengatakan bos yang baik, super baik. Enggak, saya hanya mengatakan kantor yang baik, pertama harus memiliki bos yang normal. Lah, emang ada mas bro bos yang gak normal? Banyak. Sekarang maaf ya, saya bukan yang ledekin bos kamu. Menurut kamu, bos kamu sendiri normal nggak? Normal yang saya maksud, betul, dia sakit jiwa atau jiwanya normal. Loh, oh mas bro ngeledekin bos saya sakit jiwa? Enggak, dengerin. Bos yang sakit jiwa ada loh. Bos yang sakit jiwa, itu dia biasanya memberikan penilaian yang tidak realistis. Contohnya, kamu bekerja seorang diri, tapi bos kamu pengennya pekerjaan yang diselesaikan itu yang biasa diselesaikan oleh 50 orang. Kan gak realistis tuh. Itu namanya bos yang sakit jiwa. Nah sekarang kamu pikirin bos kamu. Bos kamu orangnya baik, normal gitu ya, atau cenderung sakit jiwa. Kalau memang bos kamu normal, dia ciri khasnya adalah selalu menghargai kamu atas apa yang kamu kerjakan. Titik. Jadi misalnya kamu mengerjakan sesuatu, mungkin ada salah, biasalah kamu ditegur. Tapi selain ditegur, kamu juga diberikan petunjuk kamu harus ngapain dan bagaimana. Nah, bos kamu sendiri, adil apa enggak? Sakit jiwa atau normal jiwanya? Kamu perhatikan baik-baik, karena bos yang normal itu adalah syarat utama apakah kamu layak di kantor itu selamanya atau segera cari pekerjaan baru. Oke? Yang pertama adalah bos yang normal atau tidak. Yang kedua, selain bos yang normal atau tidak, ada salah satu elemen penting yang mungkin kamu, terutama para pekerja yang baru kerja di kantor, yang tidak paham bahwa ada yang disebut dengan politik kantor. Waduh, apalagi tuh mas bro? Politik kantor teman-teman, itu sebenarnya adalah suatu hal yang normal. Intinya begini, semua hal yang berhubungan dengan politik, intinya adalah seseorang yang ingin namanya harum dengan menghalalkan berbagai macam cara. Itu namanya politik. Nah, politik kantor pun juga begitu, teman-teman. Kamu mungkin pernah lihat tipe-tipe teman kantor kamu yang kayaknya terkesan dalam tanda kutip menjilat. Ya kan, kalau ada atasan kayaknya manis gitu ya, tapi begitu nggak ada atasan mungkin main Facebook lah, main Twitter lah, atau mungkin tidur ngoroknya amit-amit cabang bayi gitu ya. Nah, tipe-tipe orang kayak gitu adalah orang-orang yang suka melakukan politik kantor. Nah, politik kantor seperti yang saya katakan tadi itu adalah sebenarnya hal yang normal, cuman ada batasnya.
Kalau cuman dia sekedar menjilat atasan masih normal. Tapi, ada tapinya. Kalau politik kantornya sampai dia menusuk kamu dari belakang, ngejelek-jelekin kamu, menyudutkan kamu, seolah-olah kamu adalah tersangka padahal kamu tidak salah apa-apa, itu adalah politik kantor yang tidak sehat. Kalau sampai apa yang kamu kerjakan itu kalah dengan politik kantor teman-teman kamu, padahal kamu sudah berusaha kuat, tapi teman-teman kamu yang gak bekerja keras, dia cuma main menjilat atasan malah lebih unggul prestasi kantornya, prestasi karirnya di kantor, saya minta tolong cari kantor baru. Cari kantor yang bisa menghargai kamu atas apa yang kamu kerjakan. Bukan kantor yang menghargai kamu dari seberapa pintar kamu menjilat atasan. Gitu ya. Jadi saya bilang tadi politik kantor yang normal mungkin sekedar dalam tanda kutip dia cari muka depan atasan masih boleh lah. Tapi kalau dia sampai menjilat atasannya, kemudian menyudutkan kamu padahal kamu kerjanya jujur, saya minta tolong pikir ulang untuk bekerja di kantor yang politik kantornya kotor seperti itu ya. Karena kalau kamu tetap bekerja di kantor seperti itu teman-teman, di mana kantor itu tidak menghargai kamu, kamu pun akan menjadi mayat hidup. Kamu pernah melihat nggak karyawan atau karyawati yang dia hidupnya seperti mayat tapi hidup? Dimana dia mungkin hidup tapi pikirannya kosong, dimana mungkin dia tampangnya mohon maaf lebih tua dari umurnya, dimana mungkin tadinya tidak rontok, rambutnya jadi rontok karena stres dan segala macam. Pernah lihat nggak? Nah orang-orang kayak gini sebenarnya adalah korban. Korban dari kualitas kantor yang politiknya kotor, sehingga dia stres. Hatinya udah pengen keluar, tapi ragu-ragu, akibatnya dia jadi orang seperti mayat hidup. Kasian dia. Ya, jadi bagi kamu yang sekarang mungkin sudah menjadi mayat hidup, mumpung kamu masih hidup, belum mati, ayo lakukan langkah berikutnya yaitu pindah teman-teman. Tidak ada gunanya kamu bekerja di kantor yang tidak pernah menghargai kamu berdasarkan prestasi atau kerja yang nyata. Ya, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, terakhir tapi juga paling penting. Setelah tadi yang pertama bos, yang kedua politik kantor, yang nomor 3 apa mas bro? Yang paling penting seandainya kita mau menjadikan tolak ukur kantor gue sehat atau enggak. Yang nomor 3 yang paling penting juga adalah teman-teman kantor kamu. Teman-teman kantor harusnya saling mendukung, saling support. Tidak boleh yang namanya teman kantor itu saling menjatuhkan satu sama lain. Saya dicurhatin sama teman sahabat pagar kehidupan. Dia bercerita dengan cerita yang miris teman-teman. Dia cerita, dia benar-benar punya kualitas teman-teman kantor tuh yang selalu menyudutkan dia kalau dia mengerjakan segala sesuatu. Ya. Dan coba kamu bayangin deh, kalau kamu kerja di kantor yang mewah, gajinya gede, tapi tidak ada satupun teman-teman kantor yang suka sama kamu atau mendukung kamu. Kira-kira kamu betah nggak? Kalau kamu normal, kamu tidak akan betah. Ya. Teman-teman kantor harus menjadi keluarga kamu di kantor. Bukan menjadi musuh, bukan menjadi orang yang harus kamu musuhi. Bukan. Kalau kamu berada di sebuah kantor, kemudian teman-teman kantor kamu adalah orang-orang yang selalu menyudutkan kamu atau membuat kamu menjadi tidak nyaman, tolong, saya minta tolong, pikirkan ulang bahwa itu adalah kantor yang terbaik buat kamu. Pikirkan ulang. Ya, kasihanilah hidup kamu. Ya. Nah, jadi dari 3 hal ini teman-teman, kamu sudah bisa memiliki gambaran jelas bagaimana kualitas kantor kamu kalau dilihat dari 3 hal tadi. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya dari kamu adalah begini, oke mas bro, thank you penjelasannya. Sekarang kalau misalnya gua disuruh pindah atau enggak dari kantor gue yang sekarang, syaratnya apa sih kalau gue boleh pindah, dan syaratnya apa juga kalau gue boleh tetap ada di kantor ini? Syaratnya cuma 1. Dari 3 hal tadi, harus mayoritas 2 aja itu bagus. Contoh, tadi kan saya sebut 3 parameter kantor sehat. Yang pertama atasan yang normal atau bos yang normal kan, politik kantor yang sehat, dan juga teman kantor yang mendukung, ya kan? Kalau dari 3 hal ini, 2 hal minus atau negatif, kamu pindah dari kantor itu sekarang juga. Tapi kalau dari 3 hal ini, 2 positif, cuman 1 yang negatif, kamu tetap di kantor itu nggak masalah. Karena dari 3 hal ini,
krusial atau penting sekali, kamu harus punya minimal 2 hal yang bisa membuat kamu nyaman. Ya, terserah, bisa bos kamu, politik kantornya, atau teman-teman kamu. Dari 3 hal tadi, minimal harus 2 yang positif dalam lingkungan kerja kantor kamu. Kalau tidak, kamu cari pekerjaan baru yang benar-benar bisa membuat kamu bahagia. Nah, sekarang, sebagai penutup saya ingin memberikan sebuah gambaran yang jelas tentang apa itu uang dan apa itu karir. Saya adalah salah seorang yang menggemari Steve Jobs karena saya pun menyukai Mac, Apple ya. Steve Jobs sudah meninggal, beliau sudah menjadi almarhum sejak tahun 2011, tapi ada salah satu peninggalannya yang paling brilian. Beliau mengatakan, ketika kita menjadi miskin, kita akan menganggap menjadi kaya adalah solusinya. Ketika kita belum menjadi kaya, kita akan menganggap kebahagiaan kita adalah kekayaan. Padahal itu semua salah. Ini kata Steve Jobs ya. Steve Jobs mengatakan bahwa carilah segala sesuatu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dari situ saya langsung terperanjat dan saya pun langsung mengatakan setuju. Kenapa setuju? Karena gini teman-teman. Kalau kamu sekarang berdarah-darah di kantor hanya untuk satu hal yang disebut uang, kamu akan menjadi orang paling menyesal di masa depan nanti. Saya garis bawahi dan saya ulangi, kalau kamu rela berdarah-darah hanya untuk uang, dan kamu rela untuk kerja di kantor yang salah hanya untuk uang, kamu akan menjadi orang yang paling menyesal di masa depan nanti. Kenapa? Karena ketika kamu nanti berada di puncak, kamu akan merasa bahwa uang tidak bisa memberikan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati kamu justru muncul dari hati kamu yang disebut dengan suara hati kamu. So, sekarang pertanyaannya, kamu ingin jadi orang yang menyesal atau kamu ingin menjadi orang yang beruntung di masa depan? Kalau kamu ingin menjadi orang yang menyesal, silahkan berada di kantor yang salah terus selamanya. Jadikan alasan-alasan yang ada di kepala kamu sebagai alasan untuk terus berada di kantor yang salah. Itu pilihan kamu. Tapi kalau kamu ingin menjadi orang yang beruntung di masa depan, turuti kata saya. Dengarkan suara hati kamu. Kalau kamu memang sudah tidak nyaman di kantor ini, cari pekerjaan baru yang benar-benar membuat suara hati kamu menjadi mengatakan, ini dia yang gue banget, ini yang gue mau. Oke? Karena suara hati kamulah yang pasti nantinya akan memberikan kebahagiaan sejati di masa depan untuk diri kamu sendiri. Itu janji saya, ya. Jadi dengan kata lain, prakteknya kamu adalah saya minta tolong hitung dari 3 hal tadi, mana yang lebih dominan. Positifnya kah atau negatifnya? Setelah memang sudah kamu ukur, ternyata yang lebih bagus adalah positifnya, lebih banyak positifnya, bagus, kamu boleh kerja di situ, silakan perdalam karir kamu di kantor yang sekarang. Tapi kalau lebih banyak negatifnya, silakan cari pekerjaan baru yang berlandaskan suara hati kamu demi keberuntungan di masa depan kamu. Silakan praktek dan jangan lupa sebarkan video atau audio ini kepada teman-teman kamu, terutama teman-teman ataupun karyawati-karyawan yang ada di sekitar kamu yang merana dalam hidupnya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa merubah hidup kamu, terutama para pekerja kantoran, supaya kamu tidak salah mengambil keputusan. Oke? Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Masih saya, Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.